Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Saprihan SPD. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang soal-soal fisika yang merupakan serian kedua, di mana pada seri ini kita akan membahas materi tentang hukum Newton, kemudian dinamika rotasi dan usaha serta energi. Namun sebelum kita lanjut pembahasannya, silakan kepada para sahabat fisika untuk mengklik tombol like dan subscribe untuk terus mendukung channel Fisika Sapri. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah sistem bonda terdiri dari balok A dan B seperti pada gambar. Jika permukaan lantai licin, maka percepatan sistem adalah titik A 6 meter per sekon pangkat 2, 5, 4, 2, dan 1. Nah, pada gambar kita lihat benda A masanya 2 dan benda B masanya 3 dengan diberikan gaya tarik sebesar 10 Newton. Berapa percepatannya kita dari gambar ini kita gunakan rumus hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan sigma M kali A, berarti A sama dengan F per sigma M. Berarti F-nya 10, M-nya per 2 tambah 3, 10 per 2 tambah 3 berarti 5, 10 bagi 5 dapat 2 meter per sekon pangkat 2. Ini berlaku jika lantainya licin. Oke, baik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dua balok dihubungkan dengan katrol licin dan massa balok diabaikan seperti pada gambar di samping. Jika balok K berada di atas permukaan yang kasar dengan koefisien gesek kinetis mu K sama dengan 0,2 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Maka besar tegangan tali adalah A 6 Newton, 7 Newton, 8, 9, dan 10 Newton. Pada gambar kita lihat benda A masanya 2 kg dan B-nya 1 kg. Nah, ada tegangan tali di sini, di sini, kemudian di sini juga ada tegangan tali. Kemudian lantainya kasar dengan koefisien gesek 0,2. Maka secara otomatis kita tinjau dulu pertama seluruh sistem ini A dan B dengan menggunakan persamaan MB kali G yang ini kemudian kurang gaya gesek FG pada benda A sama dengan MB tambah MA kali A. Jadi kita hitung dulu berapa percepatan sistem benda ini. MB kali G sama dengan gaya gesek adalah mu K kali MA kali G sama dengan MB tambah MA kali A. MB-nya 1, gravitasinya 10 kurang mu K-nya 0,2 kali 2 kali 10 sama dengan 1 tambah 2 MB tambah MA kali A. A-nya yang kita cari 1 kali 10 10, 0,2 kali 2 20, 20 kali 0,2 dapat 4 sama dengan 3, 10 kurang 6 dapat 6, 10 kurang 4 dapat 6, 6 sama dengan 3, berarti A sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi percepatan benda adalah 2 meter per sekon. Untuk menentukan tegangan tali bisa kita tinjau pada bagian sini, pada benda B, bisa juga kita tinjau pada benda A ini. Nah, misalnya kita tinjau pada benda B. Berarti yang berlaku adalah MB kurang G, ini gaya berat ke bawah ya, gaya berat ke bawah, W-nya kurang T, di tegangan talinya ke atas berlawanan arah dengan gaya berat. Sama dengan MB kali A. Itu adalah rumus hukum 2 ya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, oke, 1 kali 10 kurang T sama dengan 1 kali 2, MB-nya 1 kali percepatannya 2 dari ini tadi. 10 kurang T sama dengan 2 berarti T sama dengan 8, berarti 10 kurang 2 sama dengan tegangan tali adalah 8. Jadi tegangan tali pada B8 itu akan sama dengan tegangan tali pada A. Coba kita tinjau pada benda A. Oke, pada benda A ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke kanan itu adalah T dan ke kiri adalah FG atau gaya geseknya. Jadi T-nya ke kanan, FG-nya ke kiri, maka T kurang FG sama dengan MA kali A. T kurang FG-nya gaya geseknya adalah mu K MA kali G sama dengan 2 kali 2. MA-nya 2, percepatannya 2. T kurang 0,2 kali 2 kali 10 sama dengan 4. T kurang 4 sama dengan 4, jadi 20 kali 0,2 dapat 4. T
kurang 4 sama dengan 4 berarti T sama dengan 8 Newton. Jadi sekali lagi bahwa tegangan tali pada A dan B itu sama, yaitu sama-sama 8 Newton. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Dua benda masanya M1 2 kg dan M2 3 kg seperti tampak pada gambar di atas, di mana berada pada lantai yang licin. Kemudian kedua benda dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya sebesar 10 akar 3 Newton dan membentuk sudut sebesar 30 derajat. Nah, kira-kira berapa besar tegangan tali di antara kedua benda tersebut? Jawabannya sudah ada di pilihannya di atas, ada 4 akar 3 Newton, 6 Newton, 3 akar 3, 2 akar 3, dan 3 Newton. Di antara benda 1 dan benda 2 ini ada tegangan tali ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan besar gaya tarik pada sumbu X-nya. Ini, yaitu F cos theta atau F cos 30, di mana F-nya adalah 10 akar 3, kemudian cos 30 adalah 1/2 akar 3. Jadi 10 bagi 2 dapat 5, kemudian akar 3 kali akar 3 dapat akar 9. Akar 9 sama dengan 3, jadi 3 kali 5 sama dengan 15 Newton. Nah, selanjutnya kita hitung berapa percepatan sistem daripada gambar di atas. Jadi kita gunakan lagi hukum 2 Newton atau sigma F sama dengan M kali A. Berarti sigma F-nya adalah F sama dengan 15, M1 tambah M2 kali A. M1 M2 nya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5, jadi 15 sama dengan 5A, berarti A sama dengan 15 per 5 sama dengan 3 meter per sekon pangkat 2. Nah, untuk menentukan tegangan tali, bisa kita tinjau dari benda 2 maupun benda 1. Misalnya kita tinjau dulu pada benda 2, berlaku lagi sigma F sama dengan M kali A, jadi sigma F-nya adalah F menuju ke kanannya, makanya plus F kurang T ke kiri sama dengan M2 kali A. Jadi kita hanya tinjau pada benda 2 saja dulu. 15 kurang T sama dengan M2 kali A, berarti 3 kali 3, M2-nya 3, A-nya 3, 3 kali 3 sama dengan 9. 15 kurang T sama dengan 9, berarti T sama dengan 15 kurang 9, 6 Newton. Sekarang kita hitung tegangan tali di benda 1. Benda 1 yaitu benda 1 yang berlaku cuma T saja, berarti sigma F sama dengan M kali A, berarti T plus T sama dengan M kali A. Berarti T sama dengan, F-nya kita ganti dengan T, jadi dia hanya berlaku T saja di sini. Hanya tegangan tali TO saja ini. Ini tegangan tali T ke kanan, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi baik benda 1 maupun benda 2, tegangan talinya sama-sama adalah 6 Newton. Kita lanjut ke soal yang keempat, momen inersia, momen gaya atau torsi. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang seperti pada gambar. Ada F1 10, F2 4, F3 5 Newton, dan F4 adalah 10 Newton. Jaraknya sudah ada pada gambar di atas. Nah, jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya atau torsi terhadap titik A, jadi titik A ini sebagai acuan yang kita titik A di sini, maka berlaku sigma torsi sama dengan torsi A tambah torsi B tambah torsi C tambah torsi D. Ada perjanjian di sini bahwa jika arah torsi searah jarum jam, maka nilai torsi adalah positif. Kebalikannya jika berlawanan arah adalah nilainya negatif. Jadi torsi A-nya sama dengan 0 karena tidak ada jarak terhadap titik A ini, makanya dia 0. Kemudian torsi B 4 kali 2, jadi 4 ini dari F2-nya 4, jaraknya 2 F kali R ya. Nah, ini mengelilingi jarak A, titik A, berarti nilainya adalah positif. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian torsi C ini berlawanan arah jarum jam, dia mengarah begini. Makanya dia negatif 5 kali 3, jadi 5-nya ini, kemudian 3 itu dari 2 tambah 1, 2 tambah 1 3. Berarti 5 kali 3 15, berarti minus 15. Kemudian F4 angkanya adalah 10 Newton. Kemudian jaraknya 2 tambah 1 tambah 3 dapat 6. Nah, ini searah jarum jam. Makanya dia positif 10 kali 6, 60. Kita jumlahkan 60 tambah 8, 68. 68 kurang 15 dapat 53 Newton. Jawabannya adalah D. Lanjut ke momen inersia. Perhatikan gambar, dua bola dipasang pada ujung rangka penyambung yang masanya dapat diabaikan. Jika massa berputar terhadap poros jarak 1 meter dari 3 kg, jadi di sini 3 kg, jaraknya 1 meter berputar sebagai sumbu porosnya, kira-kira berapa momen inersia sistem? Persamaan momen inersia adalah M kali R pangkat 2, jadi I sama dengan MR pangkat 2. Nah,
Ini adalah benda 1, ini benda 2. Ini benda 2. M1 R1 pangkat 2 tambah M2 R2 pangkat 2. M1-nya 1, jaraknya ini ke titik poros adalah 3. Jadi jarak keseluruhan adalah 4, dikurangi 1 dapat 3. Berarti 1 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 adalah 9. 9 kali 1 dapat 9. Nah, sekarang yang M2 kali R2 pangkat 2, M2-nya adalah 3, jaraknya adalah 1 meter, berarti 1 pangkat 2, 1 kali 3, 3. 9 tambah 3 sama dengan 12 kg meter pangkat 2. Jadi moment inersianya adalah 12 kg meter pangkat 2. Sekarang kita lanjut untuk menentukan titik berat sistem benda. Ada sebuah sistem benda bidang homogen seperti pada gambar di atas. Maka koordinat titik berat sistem benda adalah titik. Ada pilihannya A sampai E. Nah, jika pilihannya seperti ini berarti nilai X-nya adalah 4. Jadi nilai X-nya 4 semua. Makanya tugas kita tidak usah cari nilai X. Jadi tugas kita hanya mencari nilai Y. Kenapa 4 ini? Karena bentuknya simetris. Jadi kalau dilipat ini tengah-tengahnya adalah 4 di sini. Makanya dalam soal itu tidak mencari nilai X-nya. Nah, tugas kita mencari nilai Y. Nah, kita buat tabelnya seperti ini, dianggap benda 1, ini benda 1, benda 1, benda 1, ini benda 2. Ya, benda 2. Benda 1, Y-nya 3. Jadi jarak dari sini ke sini adalah 6. 6-nya 6. Berarti bagi 2-nya 6 adalah 3, makanya 3. Oke, luasnya bidang 1, di sini 4. 6 kurang 2 adalah 4. 4 kali 6, 24. Oke, 24. Kemudian bidang 2, Y-nya 7. Antara 6 dengan 7 adalah, antara 6 dengan 8 adalah 7. Tengah-tengahnya adalah 7. Kemudian luasnya dari sini ke sini adalah 8. Tingginya adalah 2. 8 kurang 8 2 ya. 8 kali 2, 6, 16. Sekarang karena kebetulan sama-sama bisa dibagi 8, jadi kita bagi 8 saja. 24 bagi 8 dapat 3. 16 bagi 8 dapat 2. Nah, kemudian kita kalikan. 3 kali 3, 9. 2 kali 7, 14. Oke. Kemudian kita jumlahkan ke bawah lagi. 3 tambah 2 dapat 5. 9 tambah 14 dapat 23. Untuk menentukan koordinat titik Y, kita bagi AY per A. Berarti 23 per 5 sama dengan 4,6. Jawabannya adalah bagian B. Jadi X-nya 4, Y-nya 4,6. Kita lanjut ke nomor 7. Benda bermassa 0,1 kg jatuh bebas dari ketinggian A seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, maka usaha yang dilakukan benda pada ketinggian B. Ini dari 40 meter menjadi 20 meter. Jadi besar usahanya adalah merupakan perubahan energi potensialnya. Jadi W sama dengan energi potensial, di mana energi potensial adalah M kali G kali H. Nah, kebetulan bendanya sama, percepatan gravitasinya, maka yang berubah cuma delta H-nya saja. Jadi M kali G kali delta H. M kali G, H2 kurang H1. M-nya 0,1, G-nya 10, berarti 10 kali 0,1 dapat 1. H2 kurang H1 berarti 40 kurang 20 dapat 20. 20 kali 1 dapat 20. 20 Joule. Jawabannya adalah bagian B. Kita lanjut untuk menentukan persoalan hukum kekekalan energi mekanik. Sebuah bola bermassa 0,1 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 6 meter per sekon dari atap gedung setinggi 5 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, berapa energi bola pada ketinggian 2 meter? Nah, jawabannya sudah ada, 6,8 Joule, 4,8, 3,8, 3, dan 2 Joule. Nah, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana energi mekanik adalah rumusnya adalah energi kinetik tambah energi potensial. Jadi kita masukkan saja energi kinetik 1 tambah energi potensial 1, kemudian energi mekanik 2-nya itu energi kinetik 2 tambah energi potensial 2. Ditanyakan berapa energi kinetik pada ketinggian 2 meter, berarti energi kinetik 2-nya berapa? Maka energi kinetik 2 sama dengan energi kinetik 1 tambah energi potensial 1 dikurang dengan energi potensial 2. Nah, energi potensialnya terjadi perubahan energi potensial berarti Mg kali H1 kurang H2. Sedangkan energi kinetiknya adalah 1/2 MP1 pangkat 2. Kita masukkan angkanya, 1/2 M-nya 0,1. Kecepatan awalnya adalah 6, berarti 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2
36 bagi 2 dapat 18. 18 kali 0,1 itu dapat 1,8. Kemudian di sebelah sini, 5 kurang 2 dapat 3. Oke, 10 kali 0,1 dapat 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi kita jumlahkan 1,8 tambah 3 dapat 4,8 Joule. Jadi jawabannya adalah 4,8 Joule energi kinetiknya. Lanjut ke nomor 9. Sebuah balok ditahan di puncak bidang miring seperti pada gambar di sini. Ketika dilepas, balok meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring. Ketika balok tiba di dasar bidang miring, kecepatannya adalah titik-titik. Nah, jawabannya sudah ada 6, 8, 10, 12, dan 16. Jadi pada saat kejadian seperti ini, kecepatan awalnya adalah 0 karena dilepas, tidak didorong. Dilepas berarti kecepatannya awalnya adalah 0. Jika kecepatan awalnya 0, maka berlaku V sama dengan akar 2G kali H. Akar 2G kali H, akar 2, G-nya 10, H-nya 5 meter dari gambar ya. Gambar 5 meter, 10 kali 2, 20, 20 kali 5 dapat 100. Akar 100 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 10 meter per sekon. Oke, saya kira itu saya dapat sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Saya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.